Oke, fakta adalah kalimat yang berupa kenyataan dan sesuai bukti dan tidak menduga-duga. Sedangkan opini adalah kalimat yang belum terjadi kebenarannya, belum tentu terjadi ya, dan biasanya berupa kalimat pengandaian, ditandai dengan ada kata seandainya, semoga, atau kata hubung jika, kalau, apabila. Kemudian berupa kalimat perkiraan, ditandai dengan ada kata sekitar, kira-kira. Itu bisa juga disebut opini, atau bisa juga berupa kalimat keinginan, ditandai dengan adanya kata akan dan ingin. Ini ada contohnya ya, ada dua kalimat. Yang pertama, korban tsunami di Aceh berjumlah 100 orang. Yang kedua, korban tsunami di Aceh berjumlah sekitar 100 orang. Nah, dua kalimat ini yang menjadi pembeda adalah di kalimat kedua. Kalimat kedua ada kata sekitar. Berarti kalau sekitar ini masih dikatakan kalimatnya menduga-duga. Bisa 100 orang, bisa lebih 100 orang, atau kurang dari 100 orang. Sekitar itu masih perkiraan. Jadi dapat disimpulkan contoh kalimat 1 adalah kalimat fakta, sedangkan kalimat 2 adalah kalimat opini. Ya, semoga dapat dipahami materi fakta dan opini. Lalu saya akan lanjut ke materi berikutnya, yaitu gagasan pokok dalam paragraf. Gagasan pokok dalam paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya atau letak gagasan pokoknya. Yang pertama, biasanya gagasan pokok ada di awal paragraf, ditandai dengan apa sih? Nah, ini ciri-cirinya. Kalimat 2, 3 dan seterusnya mengacu pada kalimat 1. Maksudnya adalah kalimat 1 itu dalam paragraf adalah kalimat utama. Kalimat 2, 3 dan seterusnya itu adalah kalimat penjelas. Ciri-ciri berikutnya yaitu terdapat kata acuan. Contohnya ini, itunya, misalnya tangannya, kakinya, dipegangnya. Nah, itu bisa ya. Atau bisa juga berupa menyebutkan nama tokoh. Nah, itu bisa. Kemudian yang ketiga adalah kalimat 2, 3 dan seterusnya mengulang kata kunci yang terdapat di kalimat 1. Untuk lebih jelasnya, di sini ada contohnya. Indonesia memiliki banyak pantai yang indah. Pantai-pantai itu banyak diminati para wisatawan. Salah satu pantai yang banyak dikunjungi adalah Pantai Sanur di Provinsi Bali. Di kalimat 1 ada kata pantai. Kalimat 2 mengulang kata pantai. Kalimat 3 mengulang kata pantai. Nah, berarti kata pantai ini yang ada di kalimat 1 merupakan kata kunci, sehingga diulang di kalimat 2 dan 3. Selain itu, ciri-ciri berikutnya adalah ada kata acuan itu. Nah, dapat dikatakan gagasan pokoknya ada di awal ya, yaitu Indonesia memiliki banyak pantai yang indah. Dan gagasan pokok atau kalimat utama yang berada di awal paragraf itu biasanya disebut paragraf deduktif. Oke. Untuk berikutnya, gagasan pokok yang terdapat di akhir paragraf ya. Ciri-cirinya apa? Nah, ini ciri-cirinya terdapat kata simpulan. Oleh karena itu, oleh sebab itu, dengan demikian, jadi. Nah, itu biasanya pada di kalimat terakhir. Di kalimat terakhir contohnya apa? Nah, biar lebih jelas, saat ujian semester telah selesai, nilai semua murid dievaluasi. Ternyata ada sebagian nilai siswa yang nilainya melebihi standar kelulusan, yakni sebanyak 13 siswa. Sedangkan 9 siswa mendapatkan nilai standar kelulusan dan tidak ada siswa yang mendapat nilai di bawah rata-rata. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa kegiatan pembelajaran di sekolah itu berhasil. Di akhir paragraf dan di kalimat terakhir itu ada kata simpulan. Dengan demikian.
Nah, berarti gagasan pokoknya ada di akhir paragraf. Gagasan pokoknya adalah kegiatan pembelajaran di sekolah itu berhasil. Dan kalimat utama yang terdapat di akhir paragraf itu namanya paragraf induktif.